死亡したのは立花ひなたさん。負け犬フリーター竹道の。てめえは一生俺の奴隷だ。花垣武道。これは俺の人生のリベンジだ。 Halo cuy, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, ketemu lagi bareng kita nih. So, siapa sih yang gak kenal sama serial manga Tokyo Revenger? Nah, kali ini kita bakalan bahas film live action movie-nya nih. Menceritakan seorang yang bernama Hanagaki Takemichi yang harus berjuang melintasi masa lalu demi menyelamatkan orang-orang terkasihnya. So, tanpa lama-lama langsung gas ke kontennya. Nah, film diawali dengan diperlihatkan kehidupan seorang pemuda yang bernama Hanagaki Takemichi nih. Dia tinggal di sebuah apartemen yang sangat kumuh dan berantakan. Hari itu, Takemichi menonton sebuah berita. Nah, diinformasikan dalam berita itu tentang perseteruan geng Tokyo Manji yang menimbulkan korban tewas. Ada 2 korban tewas yang bernama Tajibana Hinata dan Tachibana Naoto. Nah, si Hinata ini ternyata adalah cinta pertama dan terakhir Takemichi. Dan si Naoto adalah adiknya Hinata. Sontak berita itu membuat Takemichi shock dan kaget. Tak disangka, takdir gadis yang dia cintai berakhir dengan sangat tragis. Kemudian di saat pulang kerja, Takemichi yang berada di stasiun tiba-tiba terdorong ke rel kereta. Di saat yang sama juga, sebuah kereta sedang menuju ke arahnya. Dan Takemichi pun berpikir bahwa inilah akhir dari hidupnya. Namun tiba-tiba, Takemichi malah terbangun di masa lalunya. Tepatnya 10 tahun yang lalu ketika dirinya menginjak kelas 1 SMA. Saat itu, dia sedang bersama dengan keempat temannya, yang bernama Akun, Makoto, Yamagishi, dan Takuya. Takemichi pun berpikir, mungkin ini adalah kilas balik yang diberikan oleh Tuhan untuknya yang akan meninggal sebentar lagi. Namun, semua hal ini nampak begitu nyata baginya. Nah, seperti anak-anak SMA nakal pada umumnya, hari itu mereka akan pergi ke SMA Shibuya untuk menantang anak-anak kelas 2 di sana. Namun abasnya nih coy, mereka malah didatangi anak-anak kelas 3 yang diketuai oleh salah satu anggota geng Tokyo Manji, yaitu Kiyomasa. Setelah itu, Takemichi dan teman-temannya pun dihajar habis-habisan oleh Kiyomasa dan anggotanya nih. Hingga akhirnya, Takemichi dan teman-temannya yang babak belur pun harus menjadi budak dari Kiyomasa. Takemichi pun kemudian tersadar bahwa inilah kenyataan pada masa lalunya yang membuatnya menjadi pecundang di masa depan nih. Kemudian, Takemichi pun memutuskan untuk bertemu dengan Hinata di rumahnya. Nah, setelah sekian lama dia nggak ketemu sama Hinata, akhirnya sekarang Takemichi bisa melihat Hinata yang baik-baik saja. Hinata yang melihat Takemichi sedang terluka, dia pun berinisiatif untuk mengobatinya. Meskipun Takemichi adalah seorang pecundang yang selalu menangis, Hinata tetaplah mencintai Takemichi dengan tulus. Melihat raut wajah Hinata yang begitu menyayanginya, Takemichi pun berniat untuk merubah masa depan demi Hinata. Kemudian, Takemichi pun merenung di sebuah taman nih. Namun ketika Takemichi sedang asyik mencari inspirasi, dia melihat seorang anak SMP yang dikeroyok oleh preman-preman pasar nih. Dia yang berniat membantu anak tersebut pun malah mempermalukan dirinya sendiri. Nah, ternyata anak itu adalah adik dari Hinata yang bernama Naoto. Takemichi pun memberitahukan padanya bahwa 10 tahun kemudian dia dan kakaknya Hinata akan mati akibat sebuah insiden. Oleh karena itu, dia meminta Naoto untuk melindungi kakaknya dengan segenap kemampuannya nih. Kemudian setelah itu, Takemichi dan Naoto pun berjabat tangan. Seketika itu pun, Takemichi kembali ke masa depan. Dan dokter pun berkata bahwa dia telah terjatuh dari rel kereta api, dan dia telah diselamatkan oleh seseorang. Dan orang yang menyelamatkannya ternyata adalah Naoto itu sendiri. Tak diduga, apa yang telah dilakukan Takemichi di masa lalu ternyata kini juga mengubah masa depan dari Naoto. Yang dimana perkataan dari Takemichi sebelumnya, Naoto kini berusaha menjadi seorang polisi di masa depan, agar bisa melindungi kakaknya nih. Namun sayangnya nih cuy, di masa depan Hinata masihlah sama seperti sebelumnya. Naoto ternyata gagal melindungi kakaknya. Lalu Takemichi pun dibawa ke rumah Naoto, dan di sana Naoto pun memaparkan beberapa kejadian yang menyebabkan kejadian tewasnya kakaknya. Naoto pun berkata bahwa kematian dari kakaknya diakibatkan oleh perseteruan geng yang bernama Tokyo Manji.
Kemudian, untuk mengubah masa depan Hinata, Takemichi pun harus mencegah pertemuan antara Sano Manjiro, yaitu pemimpin geng Tokyo Manji, dan Kisaki Teta, yaitu orang paling penting dalam geng Tokyo Manji. Meski awalnya Takemichi takut untuk melakukannya, namun demi nyawa Hinata, akhirnya dia pun memberanikan dirinya cuy. Naoto dan Takemichi pun kembali berjabat tangan, dan Takemichi pun langsung kembali ke masa lalu. Nah, apesnya si Takemichi nih, pas dia kembali ternyata dia malah berada di arena pertarungan sabung orang yang diadakan oleh Kiyomasa nih cuy. Dengan satu pukulan aja, Takemichi langsung tumbang cuy. Setelah itu, Kiyomasa memilih Takuya untuk pertarungan selanjutnya. Kemudian di sela-sela histeria itu, akun pun berjalan ke arah Kiyomasa dan berniat menusuknya. Di masa lalu, Takemichi pun teringat akan si akun yang masuk penjara lantaran telah menusuk Kiyomasa. Sehingga dengan cepat, Takemichi pun menghentikan tindakan bodoh temannya itu. Kemudian, Takemichi pun memberanikan dirinya untuk menantang Kiyomasa nih. Hal itu dilakukannya sebagai langkah berani untuk mengubah masa depannya. Kemudian Takemichi pun berkata, kalau dia berhasil mengalahkan Kiyomasa, Kiyomasa harus mempertemukan Takemichi dengan Sano Manjiro, yaitu ketua geng dari Tokyo Manji. Nah, si Kiyomasa yang mendengar hal itu tentu saja menjadi sangat marah besar kepada Takemichi nih. Keberanian Takemichi menentangnya membuat harga dirinya dijatuhkan. Dan kemudian Kiyomasa pun menghajar Takemichi tanpa ampun cuy. Namun dengan kondisinya yang babak belur, Takemichi tidak pernah menyerah dan selalu berusaha untuk bangkit cuy. Namun, tiba-tiba dua orang datang dan menghentikan pertarungan tersebut. Namun tak diduga, kedua orang itu adalah pentolan geng Tokyo Manji, yaitu sang ketua Tokyo Manji Sano Manjiro atau Maiki, dan sang wakil ketua yaitu Draken. Nah, tak disangka-sangka, keduanya datang untuk menghentikan Kiyomasa yang sudah mencoreng nama baik geng Tokyo Manji. Selain itu, ternyata si Maiki tertarik sama Takemichi dan menawarkan Takemichi untuk menjadi temannya. Nah, meskipun badan Maiki kecil, ternyata dia adalah petarung yang sangat tangguh nih cuy. Terbukti dengan mudah dia bisa menghajar Kiyomasa dengan sangat mudah. Nah, karena hal itu, Takemichi pun kini dibebaskan dari status budak mereka nih. Kemudian Takemichi pun bertemu dengan Hinata kembali untuk melihat kembang api bersama. Momen romantis pun terjadi di antara mereka. Lalu, Takemichi pun ingin memegang tangan si Hina nih. Namun apesnya, si Takemichi malah berpegangan tangan dengan Naoto yang membuatnya kembali ke masa depan seketika. Kemudian ketika terbangun, Takemichi merasa kesal pada Naoto karena dia telah mengganggu momen romantisnya bersama dengan Hinata. Setelah itu, Naoto pun menceritakan beberapa hal yang dialami oleh Takemichi ketika dirinya sedang melintasi waktu kembali ke masa lalu. Naoto berkata bahwa jika Takemichi pergi ke masa lalu, tubuh Takemichi akan mati suri di masa depan. Nah, hal itu berarti bahwa jika dia di masa lalu, dia menghabiskan waktu selama 2 hari, maka tubuhnya yang berada di masa depan juga akan mati selama 2 hari. Naoto juga berkata bahwa Takemichi hanya bisa datang kembali ke masa lalu tepat pada 10 tahun yang lalu, di bulan dan tanggal yang sama dengan masa sekarang nih. Setelah itu pun Naoto bertanya tentang perkembangan misi mereka. Takemichi pun juga berkata bahwa dia hanya baru bertemu dengan Maiki saja. Nah, untuk mempercepat misi, Naoto pun menyarankan Takemichi untuk membunuh Maiki aja. Dengan begitu, dia nggak akan pernah ketemu sama si Kisaki Teta, dan Hinata nggak akan mati di masa depannya nih. Keesokan harinya, saat kembali ke masa lalu, Takemichi yang sedang ngoceh gak jelas, dia melihat Maiki dan Draken yang datang ke sekolahnya untuk menjemputnya. Dengan enjoy, mereka pun menghajar beberapa murid yang mencoba untuk menghalangi mereka nih. Nah, di saat Maiki dan Draken mengajak Takemichi main keluar ke sekolahan, tiba-tiba datanglah Hina yang langsung menampar Maiki. Si Hina nih mikir, kalau selama ini, Maiki dan Draken lah yang selama ini sering menghajar Takemichi nih. Lalu Draken yang melihat ketuanya ditampar langsung menahan Hina yang hendak membawa Takemichi masuk ke kelas lagi. Melihat tangan Hina yang gemetaran, Takemichi pun langsung berkata bahwa dia akan melindungi Hina dan siapapun yang mencoba mengganggunya.
Maiki yang mendengar hal itu terlihat sangat kesal dan mencoba memukul Takemichi. Namun dia hanyalah bercanda, karena Maiki dan Draken bukanlah tipe orang yang akan memukul wanita. Nah, karena Hinata kecele, dia pun meminta maaf dan segera kembali ke kelasnya. Lalu kemudian mereka bertiga pun bersepeda bersama. Saat itu Maiki mengungkapkan alasan kenapa dirinya tertarik kepada Takemichi. Dia berkata bahwa Takemichi sangat mirip dengan mendiang kakaknya yang tidak takut terhadap apapun, meski dia tidak jago berkelahi. Draken juga menambahkan bahwa orang kuat memanglah sangat banyak, tetapi orang yang rela menghadapi apapun demi orang yang dia cintai sangatlah langka. Maiki juga mengungkapkan bahwa tujuannya sekarang, di mana dia ingin membuat era berandalan yang baru yang menurut versinya sendiri. Setelah mendengar apa yang Maiki katakan, Takemichi pun yakin kalau dia nggak bakalan ngebunuh Hinata di masa depan. Kemudian pada malam harinya nih, geng Toman ngadain rapat cuy. Di rapat tersebut, Draken mengusir Kiyomasa dan resmi mengeluarkannya dari geng Tokyo Manji. Oi Kiyomasa! Topuk nuge. Uchi ni wa isasene. Setelah itu, Maiki pun mengumumkan salah satu anggota geng Tokyo Manji yang bernama Pachin memiliki masalah dengan pemimpin kelompok Mobius yang bernama Osanai. Akibat peristiwa itu, kini seorang wanita temannya Pachin terbaring koma di rumah sakit. Kemudian, Maiki pun mengambil jalan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan geng Mobius melalui baku hantam. Kemudian di masa depan, kini Takemichi melihat akun yang menjadi member dari geng Tokyo Manji. Dan hal itu dikarenakan oleh Takemichi yang mencegah akun menusuk Kiyomasa. Dan masa depan pun telah berubah karena hal itu. Nah, karena itu Takemichi dan Naoto memutuskan untuk mencari tahu informasi mengenai Maiki ataupun Kisaki Teta. Sesampainya di sana, ternyata Takemichi telah ditunggu oleh akun. Nah, terlihat nih penampilan akun yang sekarang sangat berbeda jauh dengan akun yang dulu. Kemudian, akun pun mengajak Takemichi untuk bernostalgia di rooftop gedung miliknya. Nah, setelah banyak membahas masa lalu, akun pun bercerita bahwa dirinya lah yang saat itu mendorong Takemichi ke rel kereta. Hal itu dilakukannya karena kini dia adalah budak dari Kisaki Teta. Takemichi yang mendengar hal tersebut pun hanya bisa terdiam. Si akun juga tahu nih bahwa Takemichi diselamatkan oleh Naoto, dan dia juga bisa pergi ke masa lalu. Kemudian dia berkata bahwa selama ini dia dipaksa untuk melakukan tugas-tugas kotor oleh Kisaki. Dia juga menambahkan semenjak kematian dari Draken, perlahan Maiki pun mulai banyak berubah. Setelah mengatakan semua hal itu kepada Takemichi, akun pun memilih mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari gedung. Sebelum melompat, akun pun berpesan kepada Takemichi agar dia bisa menyelamatkan semuanya dan mengubah masa depan. Melihat sahabatnya yang tewas di depan matanya, kini dia pun menjadi sangat terpukul. Kini tekad Takemichi pun semakin kuat untuk mengubah masa depan dan menyelamatkan orang-orang terdekatnya. Lalu pada keesokan harinya, Naoto dan Takemichi mendiskusikan penyebab meninggalnya Draken. Draken diketahui tewas lantaran luka tusukan yang didapatkan saat baku hantam antara geng Tokyo Manji melawan Mobius. Dan untuk menyelamatkan semuanya, akhirnya Takemichi pun kembali ke masa lalu dan berniat untuk menghentikan pertempuran berdarah tersebut. Lalu, esok harinya, Takemichi pun memutuskan untuk mengikuti Draken dan Maiki. Nah, saat itu diperlihatkan Draken dan Maiki sedang berada di dalam rumah sakit. Ternyata mereka berdua sedang menjenguk gadis yang sedang koma akibat dihajar oleh geng Mobius. Namun kedua orang tua gadis tersebut malah menyalahkan Draken dan Maiki karena keadaan putrinya. Awalnya sih Maiki gak terima akan hal tersebut karena dia disalahin seperti itu. Namun Draken tetap memaksanya untuk membungkuk dan menghormati orang tua gadis tersebut. Nah, di saat itu Takemichi pun tetap mengikuti mereka hingga akhirnya sampai ke sebuah gudang. Namun ternyata di sana juga terdapat geng Tokyo Manji yang lain, yaitu Pachin dan Pean. Nah, saat itu Takemichi dengan nekat memohon kepada mereka untuk menghentikan tawuran. Namun tentu saja Pachin yang gak terima langsung ngamuk sama Takemichi. Bahkan Maiki menegaskan mereka tidak bisa menghentikan tawuran karena kelompok Mobius sudah sampai di sana. Kemudian kelompok Mobius yang diketuai oleh Osanai ternyata mereka menyerang duluan setelah mengetahui Toman akan menyerang mereka.
Nah, si Pachin yang masih dendam sama Mobius lantaran mereka telah menghajar sahabatnya pun maju duluan melawan Osana ini. Terlihat jelas perbedaan kekuatan di antara mereka berdua nih cuy. Si Pachin disikat abis-abisan sama Osanai. Nah, melihat Pachin yang udah gak sanggup, Maiki pun turun tangan. Dan tanpa babi bu, dia pun langsung mengeluarkan tendangan maut andalannya. Dengan satu tendangan, Osanai pun langsung tepar cuy. Namun Osanai masih bisa bangkit dan mengambil sebuah botol pecah untuk menyerang Maiki. Namun beruntungnya karena teriakan dari Takemichi, Draken pun berhasil menghalau meskipun tangannya jadi terluka nih cuy. Nah, kemudian pada malam harinya, Takemichi dan Hina pun pergi menikmati indahnya festival bersama. Di tengah keromantisan itu, Takemichi melihat beberapa anggota Mobius yang mencurigakan. Dan oleh karena itu, Takemichi pun terpaksa meninggalkan Hinata dan dia pun mengikuti anggota Mobius tersebut. Nah, sesuai informasi dari Naoto, bahwasannya hari ini Draken mati ditusuk oleh Mobius. Ternyata di sana Takemichi melihat Kiyomasa yang diberikan sebuah pisau oleh anggota Mobius nih. Dan bener aja nih, ternyata Kiyomasa berencana menggunakan pisau tersebut untuk menikam Draken. Nah, tadi duga Takemichi yang sedang mengintip mereka ternyata ketahuan, dan dia pun disikat abis-abisan. Setelah itu, Kiyomasa pun menyuruh anak buahnya untuk membungkus tubuh Takemichi dengan lakban, agar Takemichi tidak mengacaukan rencana mereka. Namun beruntung bagi Takemichi, karena Hina pun datang menyelamatkannya dan memberi semangat kepadanya untuk tidak menyerah. Setelah itu, dia pun langsung pergi untuk mencari keberadaan dari Draken. Di sisi lain, Draken pun kini tiba-tiba didatangi oleh kelompok Mobius, dan mereka semua pun langsung mengeroyok Draken. Nah, saat itu Draken udah terluka cukup parah nih cuy. Namun beruntungnya, Draken pun bisa bernafas lega setelah dia mendengar suara motor dari Maiki. Dan Maiki yang datang pun juga membawa seluruh anggota geng Toman ke tempat tersebut. Nah, dengan datangnya geng Tokyo Manji, kini baku hantam pun resmi dimulai. Kemudian Takemichi yang baru saja sampai di tempat tersebut, dia pun langsung saja mencari Draken. Namun ternyata dia terlambat, karena baru saja Draken telah ditusuk oleh Kiyomasa. Dia pun bergegas berlari menyelamatkan Draken. Dan dengan segenap tenaga, Takemichi pun menggendong tubuh Draken untuk segera dibawa ke rumah sakit. Namun lagi-lagi mereka dihentikan oleh Kiyomasa. Dan kali ini Takemichi pun mendapatkan kesempatan untuk menuntaskan duelnya yang belum selesai dengan Kiyomasa. Nah, meskipun awalnya Kiyomasa menganggap enteng Takemichi, namun berkat kegigihan dan pantang menyerah, Takemichi pun akhirnya berhasil menumbangkan Kiyomasa dengan tangannya sendiri. Nah, setelah kejadian itu, kini seluruh anggota geng Tokyo Manji berkumpul di rumah sakit untuk menunggu hasil dari operasi Draken. Alih-alih menunggu dengan cemas, seperti semua orang, si Maiki malah datang dengan enjoy dan membawakan makanan untuk semuanya. Maiki pun berkata kalau Draken adalah orang yang selalu menepati janjinya. Jadi, Maiki yakin bahwa Draken gak akan mati semudah itu. Nah, tak lama kemudian, dokter pun keluar dari ruangan operasi dan mengatakan kepada mereka semua bahwa Draken telah berhasil selamat dari ajalnya. Dan kemudian Maiki pun menjauh dari semua orang dan dia pun menangis, meluapkan semua emosinya. Kemudian, film pun berakhir dengan diperlihatkan Takemichi di masa depan yang berlari menuju rumah Hinata. Dan ternyata semua perjuangan Takemichi selama ini berhasil dan dia pun berhasil menyelamatkan orang-orang terdekatnya. Dan film pun kini selesai. Dari film ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Tentang persahabatan yang kuat, tentang berjuang untuk meraih apapun yang kita sayangi, dan yang paling penting jangan pernah untuk menyerah. So, itu dia film untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik, selalu beribadah, dan selalu berolahraga. Kami pun pamit dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.